Pada hari ini kita lanjutkan lagi ceritanya ya guys. Xiao Yan tidak peduli tentang hal lain, dia mengayunkan tinjunya, dan setiap kali dia mengayunkannya, akan ada suara angin yang tajam dan menusuk, ruang retak, dan retakan gelap muncul. Dalam menghadapi serangan sengit Xiao Yan, Wu Huan juga diam-diam mengeluh dalam hatinya, dan sosoknya terus mundur. Kekuatan Xiao Yan saat ini hampir menekannya ke titik di mana dia hanya bisa bertahan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat itu akan jatuh ke tangan Xiao Yan. Sepertinya kita tidak bisa terjerat lagi, bocah brengsek. Akun ini akan diingat oleh Tuan Muda Ben, dan kamu akan membayarnya kembali cepat atau lambat. Wu Huan berteriak dengan ganas di dalam hatinya, dan telapak tangannya tiba-tiba meningkat, dengan paksa mengguncang tubuh Xiao Yan. Menyerang, jari-jari kakinya sedikit kosong, dan sosok itu terbang terbalik, tiba-tiba mempercepat. Sosok itu ada di udara. Wu Huan hanya menghela nafas lega. Perasaan berbahaya tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya, dan bulu-bulu dingin di sekujur tubuhnya berdiri tegak saat ini. Huang Kuan mengacu pada telapak Huang Kuan. Tepat ketika hati Wu Huan dipenuhi dengan rasa bahaya, teriakan dingin sedikit membawa angin dingin, dan itu terdengar seperti hantu di telinga Wu Huan. Merasakan gerakan di belakangnya, wajah Wu Huan langsung pucat, dan kecepatan Xiao Yan lebih cepat dari yang dia duga. Wu Huan yang bereaksi, hanya tersisa pertempuran dan bergegas melonjak di dalam tubuh, tetapi belum sepenuhnya membentuk perisai pertahanan di belakangnya. Sidik jari putih susu dan sidik jari seukuran tamparan diam-diam mendarat di punggungnya. Energi menakutkan melonjak keluar seperti sungai siang pada saat ini. Lubang serang Xiao Yan langsung menembus punggung Wu Huan. Perasaan lemah datang dari seluruh tubuh Wu Huan melihat lubang seukuran kepalan tangan di dadanya. Darah mengalir keluar seperti sungai. Sudah waktunya untuk berakhir, karena kamu berada di perusahaan ras jahat asing itu, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Meskipun Xiao Yan belum melihat apa yang disebut klan jahat asing dengan matanya sendiri, dia tahu dari mulut tuannya Jin Longwang bahwa klan jahat asing adalah orang yang tak termaafkan. Dan dia kejam di hadapan Wu Huan, mengangkat penguasa berat di tangannya. Dia menghidupkan kembali dendamnya yang pulih, dan kemudian menebas dengan kejam di tempat Wu Huan tinggal. Sekarang keduanya terluka parah. Pukulan ini cukup untuk membunuh Wu Huan. Tenda Qi pada penguasa kuno Yi Huoheng menebas dengan kejam ke arah Wu Huan. Wu Huan juga berjuang mati-matian, tetapi tubuhnya yang terluka parah tidak bisa berjalan sama sekali. Menyerang, Wu Huan juga menggertakkan giginya sedikit, dan kemudian kilatan tekad melintas di matanya. Jelas dia akan menggunakan pilihan terakhir. Melihat puluhan kaki cahaya mendekati Wu Huan yang terluka parah dan sekarat, aura familiar muncul di depan Xiao Yan. Sebuah rantai hitam muncul tepat di depan Wu Huan, dan puluhan kaki cahaya langsung ditentang. Jie, layak menjadi alkemis kekaisaran. Kekuatan jiwamu seharusnya sangat lezat. Di bawah jubah hitam, seringai sinis keluar. Klan jiwa. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian menatap serius pada pria berjubah hitam di samping Wu Huan, karena dia merasakan kekuatan darah yang sama dari pria berbaju hitam seperti orang-orang di aula jiwa benua Douqi. Sebenarnya ada klan jiwa di benua Douqi ini. Xiao Yan juga pada saat pria berjubah hitam muncul, dikombinasikan dengan rantai hitam pekat di udara. Sekilas dia memutuskan bahwa ini adalah metode biasa dari istana jiwa di benua Douqi. Namun, bagaimana mungkin klan jiwa ini masih ada di dataran atas benua Douqi dan itu persis sama dengan perlombaan jiwa di benua Douqi? Apakah ayahmu memintamu untuk datang? Wu Huan juga menjadi tenang dengan tegas. Bagaimanapun, selama dia tidak melepaskan kekuatan penuh dari kutukan darah tiga warna, dia tidak akan menjadi iblis. Kamu masih berguna, ini bukan saatnya kamu mati. Melirik Wu Huan yang sekarat, jubah hitam itu berkata dengan dingin, kamu tahu terlalu banyak, ini adalah tempat tidurmu. Memutar kepalanya untuk melihat Xiao Yan, suara suram di bawah jubah gelap membuat ruang di sekitarnya sedikit bergetar, ditemani oleh suara pria berjubah gelap yang menyesap dingin.
rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui meledak dari kabut hitam dengan cara yang keras, kemudian terjalin dan saling bersilangan, dan akhirnya jatuh dengan kejam. Yan, rantai bergetar, dan semua rute pelarian Xiao Yan diblokir. Xiao Yan juga memarahi secara diam-diam. Kekuatan pria berjubah hitam ini mungkin telah mencapai puncak Kaisar Dodo Bintang 4, dan dia tidak bisa menahan pada puncaknya, belum lagi keadaan cedera serius sekarang. Tuan, sepertinya kamu akan bekerja keras. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh, tidak terburu-buru, aku akan bersikeras untuk bertemu. Raja Naga Emas juga cukup puas, dan melalui pertempuran yang begitu intens juga sangat bermanfaat bagi kekuatan Xiao Yan. Di hadapan rantai ini, Xiao Yan juga bisa merasakan kekuatan dingin dan jahat dari mereka, dan satu-satunya kekuatan yang tersisa tiba-tiba meledak, terus-menerus mengalir keluar dari tubuhnya, membakar rantai hitam pekat itu. Bagaimanapun, nyala api putih susu dibentuk oleh perpaduan 23 jenis api yang berbeda. Setelah melilit rantai, ada teriakan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya, dan kabut hitam terus mengalir keluar dari rantai, dengan putus asa melawan. Pembakaran api, pada saat pria berjubah hitam legam itu muncul, Xiao Yan juga tahu bahwa hari ini pasti pertarungan yang putus asa. Esensi darah dengan kekuatan menakutkan langsung terbungkus dalam api putih susu. Ini adalah esensi darah yang diperoleh dari kadal naga haus darah sebelumnya, yang membangkitkan perisai pertahanan yang haus darah. Bahkan kekuatan puncak Kaisar Do Bintang 4 dari pria berjubah hitam pekat sudah cukup untuk menahan pukulan. Di bawah perjuangan api putih susu, beberapa rantai hitam legam langsung terbakar dengan beberapa retakan kecil. Di celah-celah rantai, kabut hitam melonjak, dan samar-samar, ada wajah-wajah kecil yang mengerikan muncul, yang tampak sangat aneh. Jika Xiao Yan berada di puncaknya, dia pasti masih memiliki kekuatan untuk melawan pria berjubah gelap itu, tetapi setelah keluar dari serangan, dia tidak punya waktu untuk menstabilkan wilayahnya setelah menyerap energi Yin Yang Xin, dan setelah pertempuran sengit dengan Wu Huan, dia sekarang bisa mengatasinya. Juga cukup melelahkan, merasakan retakan kecil pada rantai. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Kulit Wu Huan juga sedikit berubah. Dia memang meremehkan kekuatan Xiao Yan sebelumnya, tetapi dengan keluarga di depannya, dan dengan dia, Xiao Yan ini pasti tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Bahkan dengan 3 kepala dan 6 tangan. Mendengar teriakan kerasnya, saya melihat bahwa jejak tangan pria berjubah hitam itu berubah, dan kabut hitam tebal dan tebal tiba-tiba keluar dari lengan bajunya, dan kemudian berubah menjadi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan wajah mengerikan, melolong sedih, membanjiri langit. Menghadapi Xiao Yan, yang sudah lama diblokir, jiwa-jiwa ganas yang dipenuhi kabut hitam ini baru saja menyentuh tubuh Xiao Yan, dan mereka langsung dibakar menjadi kehampaan oleh api putih susu. Tetapi meskipun demikian, jumlah mereka sangat menakutkan, ribuan di antaranya hitam dan nol. Jiwa yang mengendalikan pikiran seperti ngengat ke api, bergegas menuju Xiao Yan dengan kegilaan bunuh diri. Melihat lolongan menyedihkan yang memenuhi langit, dan akhirnya semua jiwa yang dibakar menjadi ketiadaan oleh api putih susu Xiao Yan. Kulit Wu Huan juga sedikit jelek, bajingan-bajingan ini. Wajah Xiao Yan pucat saat dia memarahi dengan gigi terkatup. Setelah berurusan dengan itu sekarang, jelas bahwa pria berjubah hitam tidak melakukan yang terbaik. Jika tidak, situasi Xiao Yan saat ini akan sangat berbahaya. Tapi berkeliling seperti ini membuat Xiao Yan merasa seperti berada dalam situasi putus asa. Jie, apakah kamu ingin keluar semua? Tapi sudah terlambat sekarang. Melihat sikap Xiao Yan dengan perisai pertahanan berwarna darah di sekujur tubuhnya, pria berjubah hitam itu juga tersenyum aneh, dan segera melambaikan lengan bajunya, menciptakan kabut hitam yang aneh, dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya, dan akhirnya mengembun menjadi lapisan awan gelap di langit. Bahkan sinar matahari di atas langit sulit untuk masuk. Untuk sementara waktu, langit tempat Demonic Beast Mountains yang terletak langsung menjadi gelap. Pria berjubah hitam menutupi langit dan matahari dengan tangan seperti itu.
Bahkan pembangkit tenaga listrik puncak bintang 4 tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena terkejut. Kekuatan ini benar-benar menakutkan, awan hitam diselimuti kegelapan, dan pria berjubah hitam itu tampaknya tidak terlihat, menghilang dengan aneh. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi sangat sunyi.